Quizizz membantu guru menghemat waktu. Begini cara kerjanya. Pertama, buat kuis yang baru atau campur dan modifikasi kuis lain yang telah dibuat oleh jutaan guru lain di seluruh dunia. Selanjutnya, para siswa akan bermain dengan kecepatan mereka masing-masing di kelas atau di rumah. Saat siswa bermain, Quizizz melakukan penilaian secara langsung. Kamu juga akan tahu soal mana yang telah mereka kuasai dan bisa ditingkatkan atau bagikan di platform lain seperti Google Classroom. Temukan sebuah kuis sekarang gratis. Bapak Ibu, kita mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada request pantun dari Bu Fatona. Ini saya kasih pantun dulu Bu Fatona ya. Silakan. Iya, saya buka dulu dengan pantun nih Bu. Bunga mawar mekar indah di taman. Cakep. Harum baunya menyegarkan pagi. Selamat datang Bapak Ibu sekalian belajar bersama Quizizz penuh energi. Semangat dong semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru hebat yang selalu berinovasi dalam pembelajaran. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat narasumber hebat kita pada malam hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita, Ibu Nur Dwiyanti, yang akrab disapa dengan Ibu NDY atau Bu Endi manggilnya nih Bu? Bu NDY. Oh, Bu NDY. Baik, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Sehat Ibu ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati pembina komunitas guru menulis Nusantara, Bunda Fatonah Rajib. Yang kami hormati founder KGMN kita, Bapak Ahmadi. Kita doakan mudah-mudahan Bapak Ahmadi segera sembuh ya. Sekarang lagi kurang sehat, jadi mohon maaf tidak bisa membersamai Bapak Ibu semuanya di malam minggu ini karena beliau sedang kurang sehat. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati pula dan saya banggakan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita webinar keempat ya Bu Fatonah ya. Di Betul. komunitas kita. Alhamdulillah sudah 4 webinar dan mudah-mudahan nanti 2 pekan ke depan akan ada lagi webinar yang tentunya lebih menarik lagi nanti ya temanya gitu. Kami sangat senang dan berbahagia bisa menyambut Bapak Ibu semua di webinar kita malam ini, yaitu webinar keempat di KGMN dengan tema transformasi pembelajaran melalui kuis. Saya sebetulnya tadi hostnya mau Pak Ahmad ya, Bu Fatona. Jadi saya rangkap host sekalian moderator gitu. Izinkan sebagai informasi bahwa webinar ini bertujuan untuk memperkenalkan dan membahas bagaimana platform Quizizz dapat mengubah dan memperkaya metode pembelajaran kita tentunya ya. Dengan fitur-fitur inovatif dari Quizizz diharapkan kita bisa menemukan cara baru nih untuk membuat pembelajaran yang tentunya lebih interaktif dan tentu menyenangkan gitu ya. Dan Bu Ende ya, saya sih beberapa kali udah mempraktekkan Quizizz gitu ya di kelas gitu dengan memanfaatkan gadget, kemudian pakai mode kertas juga. Ternyata anak-anak itu antusias banget gitu ya dengan pembelajaran yang seperti itu gitu. Jadi daripada belajar yang selalu monoton gitu, kalau diselingin itu ternyata luar biasa gitu dampaknya kepada mereka gitu. Baik, Bapak Ibu semua, kita awali webinar kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kita dengarkan sambutan dulu dari pembina KGMN kita yang selalu kita nantikan puisinya biasanya kalau kita webinar. Ya, kepada Ibu Fatona, kami persilakan. Terima kasih Bu Toyana. Selamat malam Ibu NDY. Alhamdulillah bisa membersamai kita semua pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Robi sohli sodri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd.
Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga senantiasa dalam kesehatan, keberkahan, dan selalu dalam lindungan yang kuasa. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu NDY, narasumber hebat kita yang mempunyai banyak sekali kegiatannya luar biasa. Pokoknya udah sangat-sangat luar biasa, seorang penulis hebat yang sudah mempunyai banyak karya, sudah menjadi narasumber di berbagai macam acara. Pokoknya nanti silakan dibacakan saja deh oleh Ibu moderator. Pokoknya sangat-sangat luar biasa ya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk membersamai kita semua ya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta webinar yang sangat-sangat luar biasa antusiasnya di dalam kita belajar kembali ya, di dalam kita kembali untuk menggali ilmu supaya kita bukan hanya menjadi guru yang bisa mendidik dan mengajar saja, tetapi kita pun harus selalu mempunyai inovasi baru ya, berdampak dan juga bergerak untuk maju. Ya, tidak banyak yang akan saya sampaikan karena sepertinya Ibu narasumber sudah sangat-sangat siap sekali untuk memberikan kita ilmu-ilmu yang mudah-mudahan nanti bisa kita terapkan di tempat tugas kita masing-masing. Jadi tadi ada request dari moderator katanya suruh puisi dulu, ada sedikit aja nih. Sebenarnya Ibu Endenya juga ratu puisi loh Bu Toyana. Beliau itu punya banyak sekali karya-karya berupa puisi dan juga lain sebagainya. Oke deh, dicoba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat, belajarlah untuk menghilangkan resah dan lenyapkan gelisah. Tak perlu harus jadi mampu, tapi usahakan mau. Tak perlu seindah mutiara, biarkan saja bermetamorfosa. Mulailah, dunia tak akan berubah hanya dengan mendamba. Bacalah, karena ilmu tak akan habis kita tahu. Tulislah semua rasa yang menyita yang akan membuat kita menjadi lebih dewasa. Hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, Waalaikumsalam keren warahmatullahi banget, wabarakatuh. Masya Allah. Aku kasih lope-lope dah buat Adi, kita. makasih, makasih. Allah, keren puisinya. Jadi kalau dengar puisi dari Bu Fatona ini menambah semangat kita ya, Bu Ende, betul tidak? Betul sekali. Masih belajar Bu Toyana. Guru saya itu Bu Endeye loh. Aish. Sama Ibu Arofia Afifi, alhamdulillah hadir juga ini. Ya, Silakan baik. Bu Baik. Toyana. Terima kasih kan, saya jadi terpana kan. Ya, terima kasih Sama Ibu Bunda atas Toyana. sambutannya dan puisinya yang luar biasa. Jadi kalau Bunda baca puisi itu benar-benar menjiwai gitu ya. Jadi saya ikut terhanyut gitu. Kadang masih mau dengerin, ternyata udahan. Baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, malam hari ini kita nggak usah berlama-lama lagi ya. Kita langsung saja kita sapa Bu Nur Duyanti atau Bu ND nanti akan menyampaikan berbagai macam ilmunya. Kita sedot ilmu beliau pada malam hari ini. Baik, untuk memandu acara kita dalam pembahasan hari ini, kita sangat beruntung tentunya ya bisa dihadirkan narasumber yang luar biasa yaitu Bu Nur Duyanti atau sering disapa dengan Bu NDY. Nah, beliau ini adalah seorang ahli dalam bidang pendidikan dan telah berpengalaman yang luar biasa dalam mengimplementasikan teknologi tentunya dalam proses belajar mengajar. Nah, beliau akan membagikan pengetahuan dan pengalaman yang berharga tentang penggunaan kuisis dalam konteks pembelajaran tentunya ya. Saya bacakan profil beliau.
Nama lengkap Ibu Nur Dwiyanti atau biasa disapa Bu NDY, yang beralamat di Kecamatan Setu, Kota Tangerang. Kemudian Bu NDY mengajar di SD mana Ibu? Punten. Saya Ciater 03. SD Ciater ya? Iya. Ah, iya. Iya, iya. Baik, pendidikan beliau dari STIKP Kusuma Negara, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, kemudian di Universitas Terbuka, S1 Pendidikan Dasar, kemudian di Universitas Indraprasta S2-nya ya, Pendidikan Bahasa Indonesia, luar biasa. Prestasinya luar biasa, banyak banget. Juara satu karya tulis ilmiah tingkat Kota Tangsel tahun 2016 nih di antaranya. Kemudian eh memperoleh apresiasi sebagai penulis blogger dari penerbit buku Andi Yogyakarta tahun 2021. Luar biasa. Banyak sekali prestasinya kalau saya bacakan semua. Kemudian pengalaman yang lain, desain cover dan layout buku. Kemudian beliau juga editor buku. Nah, pengalaman menulisnya banyak banget nih, Masya Allah. Dibacain semua jangan. Banyak banget. Petualangan Pupu dan teman-teman 2022 Oase. Kemudian Aku Sayang Ibu 2021. Cerita Anak Muslim 2021. Insya Allah luar biasa banyak banget. Kemudian ada media pembelajaran pilihan guru hebat 2021. Ini hanya beberapa nih saya bacakan nih. Kemudian menulis buku solo kumpulan puisi 2024. Buku solo Edorasi Cinta 2024. Kemudian buku solo implementasi pembelajaran berbasis TIK. Strategi penerapan di sekolah minim fasilitas 2024. Nah, ini dia nih yang kita butuhkan tentunya di sekolah-sekolah pinggiran nih Bu NDY nih. Jadi sekolah-sekolah di kayak di seperti kami itu ya dibilang minim sarana ya, minim gitu ya. Jadi masih masih harus ada strategi-strategi pembelajaran yang bisa berjalan sebaik mungkin tanpa harus sarana yang mewah gitu ya. Kemudian kegiatan beliau ini banyak sekali. Pengalaman organisasinya 2020 sampai 2025 di PGRI sebagai sekretaris, kemudian di KGMN IKTIK PGRI juga ya, Bu ya. Kemudian eh, sebagai super trainer di Kuisis. Luar biasa nih. Nah, BIMTEK dan kegiatannya tentunya ya udah banyak banget nih pengalaman narasumbernya. Tahun 2024 narasumber berbagi praktik baik Kombel PMM, Kompas dan Rasuna Said ya. Kemudian narasumber TOT kuisis tingkat SD seprovinsi Banten, luar biasa. Banyak banget pengalamannya ya. Itu di antara sedikit ya apa profil dari Bu NDY ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita langsung dengarkan saja paparan dari Bu NDY, materi tentang kuisis ini kita simak bersama-sama. Mudah-mudahan nanti ilmu yang disampaikan bisa kita terapkan di sekolah nantinya ya. Kepada Ibu NDY saya persilahkan waktunya, saya serahkan ke Bu NDY semua, silakan. Baik, Bapak Ibu disimak ya. Baik, terima kasih Bu Toyana. Wah ini, saya jadi malu ini dari Bu Fatonah sanjungannya, padahal saya masih dalam proses belajar. Karena di sini saya bukan untuk mengajarkan, tapi bagaimana berniat untuk berbagi pengalaman tentang apa yang sudah pernah saya dapatkan. Dan insya Allah semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu Toyana. Kebetulan hari ini kita akan bertemakan ya, tema kita adalah transformasi pembelajaran melalui kuisis. Tentu saja tadi juga Bu Toyana sudah menyampaikan bahwa Bu Toyana pernah bahkan melakukan proses asesmen yang diberikan kepada peserta didik. Dan ini sangat-sangat luar biasa, di mana siswa itu akan merasa turut berpartisipasi dalam kegiatan yang interaktif ya. Karena ternyata melalui kuisis ini tidak hanya kita membuat asesmen, tapi kita juga dapat membuat beragam fitur
khususnya yang memudahkan bagi guru terkait dengan proses membuat perangkat ajar, bahkan bagaimana fitur-fitur tersebut dapat diakses melalui akun Belajar ID. Nah, ini yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena dengan saya yakin di sini ibu dan bapak memiliki akun Belajar ID yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya dapat terintegrasi dengan Quizzes. Baik, saya akan berbagi link kepada yang akan saya share melalui chat ya. Silahkan bisa bergabung. Nah, ini bentuk presentase yang dapat kita berikan. Ini salah satu sampling ya. Selain sampling juga salah satu model ketika kita dapat mempresentasikan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, ketika kita menyampaikan presentasi tersebut dapat dilakukan dengan mengajak siswa untuk bergabung atau bahkan juga dapat dilakukan dengan cara review. Nah, ini saya lihat, saya akan share screen. Nah, ini sudah tampak ya, ini Bu Toyana ya. Nah, di sini kita bisa melihat, coba kita bisa melihat bahwa eh, tampilan slide yang akan kita berikan kepada peserta didik seperti ini. Ini saya menggunakan akun Belajar ID. Di saya belum, Bu. Belum? Saya coba share screen lagi. Belum muncul. Belum Oke. muncul kayaknya, Bu Deye. Belum muncul. Hmm, Kayaknya ini ya, jaringannya Bu Endeye kayaknya nih. Iya, Rada kebetulan di delay. sini lagi hujan di sini. Oke, saya coba refresh ya. Cek Ibu. Ibu suaranya putus-putus. Terus putus ya? Bu Fatona suara Bu Endeye. Maaf. Tadi saya kehilangan sinyal di sini kebetulan lagi hujan. Maaf nih Bu Fatona. Saya sudah gabung lagi ya. Belum ada suaranya, Ibu. Belum ada suaranya. Sebentar, saya akan cek. Oke. Tes bagaimana? Bagaimana? Sudah masuk suara saya? belum muncul. Suaranya Kalau sudah, suara tapi sudah. layarnya belum. Oh, layarnya belum ya. Oke, saya akan coba share screen di sini. eh Coba akan kita mulai. Ya, ini kondisi di sini sedang hujan nih Bu Fatona, jadi sinyalnya agak kurang bersahabat. Saya refresh juga, coba. Close dulu. Kalau iya, Sudah masuk suaranya. Coba saya matikan dulu nih. Oke. Bagaimana? Sudah tampil, Bu? sudah masih muter. Sudah. Oke. Oke, nah ini adalah salah satu slide ya yang akan saya tampilkan. Ini bisa dilakukan oleh guru atau kita sebagai selaku pendidik ketika memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Di sini juga ada interaksinya. Nah, jika Bu Toyana atau rekan-rekan guru misalkan ternyata kondisi sekolah tersebut tidak memiliki gadget atau fasilitas yang memadai, maka kita bisa menampilkannya dengan cara Hilang review. lagi, Bu, suaranya. Oh, hilang lagi ya? Waduh, suara saya putus-putus. Di Bogor sedang hujan deras, Bu Toyana. Iya, Iya, sedang. suaranya putus-putus Ya, ya. jadi ada sedikit gangguan ini. Mm-mm. Oke, bagaimana suaranya sekarang, Bu?
Halo, tes. Ini udah bagus Oke, suaranya. Ya, oke. ya, bagus, Bu. Siap-siap. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini ada tampilan yang bisa kita berikan kepada peserta didik untuk gamenya. Di sini siswa bisa memilih opsi jawaban. Boleh dijawab. Nanti setelah dijawab itu akan muncul bahwa peserta didik itu sudah mengikuti kegiatan-kegiatan atau presentasi yang ditampilkan oleh guru. Nah, ini jika kita akhiri pertanyaan, oke, sini sudah masuk, tampil ya. Kemudian jika pertanyaannya kita lengkapi, apa kita tampilkan bisa tampil seperti ini. Nanti kita akhiri. Nah, kita akan masuk kembali kepada slide selanjutnya. Ini kenapa saya menggunakan presentasi ini? Supaya nanti paling tidak ada gambaran bagi rekan guru di sini yang belum pernah atau mungkin baru hanya sebagian yang menggunakan Quizzes. Mengapa kita menggunakan Quizzes dengan menggunakan yang terintegrasi dengan akun Belajar ID? Karena kebetulan Quizzes ini bisa mempermudah para pendidik ya dalam proses membuat asesmen presentasi, dan ini difasilitasi dengan bank soal yang sudah ada di kuis itu sendiri. Jadi di sini Bu Fatona atau rekan-rekan guru tidak perlu lagi mencari-cari pertanyaan secara sendiri, tetapi di situ melalui bank soal maka kita bisa memperoleh beragam fitur pertanyaan-pertanyaan atau bahkan desain dari tampilan slide yang akan kita gunakan. Nanti kita akhiri saja. Nah, kita akan langsung ke slide selanjutnya. Oke. Nah, ini saya tampilan untuk quizzes lessonnya ya. Nah, kemudian bagaimana ketika kita memanfaatkan fitur quizzes yang terkait dengan akun Belajar ID itu sendiri? Hilang Barangkali, lagi suaranya nih, Bu. ah, hilang lagi suara saya. Sekarang bagaimana? Ini kondisi lagi hujan deras ini Bu Tayana di Bogor. Iya, makanya saya matikan ini. Coba. Tes, halo. Aduh, saya maaf nih Bu Fatona. Silakan Bu NDY. Iya, ini tidak bersahabat sekali ini cuacanya. Oke. Nah, di sini ada fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan ya pada akun quizzes masing-masing tenaga pendidik. Di antaranya adalah di sini ada jika kita buka ada fitur quizzes EA. Nah, di sini Iya, padahal materinya menarik banget ini, Bu Indin. iya ini udah tampak ya Bu ya tampilannya ya. Tampilannya sudah tampak Bu. Halo, tes, tes. Ya, sudah, Bu. Oke, oke. Nah, di sini jika Ibu buka pada fitur quizzes ya, pada fitur quizzes di sini ada quizzes Sudah EA. ini. Ada fitur quizzes EA di mana kita bisa menjadikan bagian-bagian dari fitur ini sebagai asisten guru. Seperti apakah bentuknya? Nah, ini jika Ibu ambil yang Hilang bagian lagi bawah. suaranya, Bu. Oh, hilang lagi ya. Aduh, Masya Allah. Saya pakai dua aja ya nih. Halo, sekarang bagaimana Bu? Tes, tes. Halo? Ya, sudah lanjut, Ibu. Oke, oke. Nah, ini Ibu sudah tampil ya? Ada tampilannya? Terlihat? Iya, sudah. Oke. Nah, Ibu bisa masuk pada bagian-bagian bawah ini. Di sini ada akses 20 alat ya. Kita bisa langsung praktek aja ya Bu Fatonah ya, karena ini Hmm. mengapa saya nyatakan kegiatan ini lebih ke simulasi dan praktek. Silakan Bu NDY. Mm-mm.
supaya nanti rekan-rekan guru di sini dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di Quizzes sebagai asisten guru. Jadi tidak hanya di PMM saja asisten guru itu, tetapi kita juga melalui Quizzes kita bisa membuat fitur-fitur bahkan ini gratis, tak berbayar. Itu yang luar biasa. Kita masuk ke fitur yang paling bawah. Nanti akan tampil di sini beberapa bentuk format asisten guru yang dapat di. Bisa sambil dipraktekin ya, Bu Endeye ya. Iya, Bapak Ibu bisa. bisa sekalian praktek mungkin ya. Jika di sini ada beberapa rekan guru yang sudah memiliki akun Quizzes, bisa langsung membukanya, kemudian juga bisa langsung mempraktekkan. Tapi jika belum, bisa masuk ke fitur Quizzes ya, melalui Google pencarian, yaitu Quizzes ya. Di situ nanti akan diarahkan untuk registrasi sebagai guru atau sebagai siswa. Karena kita sebagai guru, maka kita gunakanlah fiturnya sebagai guru. Ya, akunnya bagaimana? Oh, akunnya bisa menggunakan Belajar ID. Karena apa? Dengan Belajar ID ada beberapa fitur yang pada akun biasa itu tidak bisa dibuka. Tetapi menggunakan Belajar ID, maka fitur-fitur tersebut dapat dengan mudah diakses dan dibuka. Yang biasanya hanya diperuntukkan untuk akun super saja. Oke, nah ini sudah tampil di sini tampilan yang slide selanjutnya. Kita akan coba share screen. Oke, ya ini. Nah ini adalah asisten guru yang dapat dimanfaatkan oleh para pendidik di Indonesia. Kenapa? Disinilah kelebihannya Quizzes. Sangat friendly bagi guru dan mudah. Di sini ada soal penilaian yang dapat kita manfaatkan, fitur-fiturnya seperti latihan soal STAR ya. Kemudian ada soal pilihan ganda yang dapat kita akses dan kita buat. Ya. Kemudian di sini juga ada lembar kerja latihan, membaca pertanyaan. Ini merupakan fitur-fitur yang sangat-sangat luar biasa dan dapat dimanfaatkan pada persiapan membuat perangkat ajar kita di dalam kelas. Dan ada yang lebih menarik nih Bu Patona dengan Bu Toyana. Ketika guru berhadapan harus membuat modul ajar. Kita geser ke bawah ya, kita geser ke bawah, maka di sini kita bisa melihat ada fitur perencanaan. Nah, ini luar biasa ya, ada fitur perencanaan. Kita tinggal klik, maka ini akan diarahkan ke eh, rubrik atau bagian fitur dari Quizzes untuk merencanakan proses pembelajaran bagi peserta didik yang khususnya bisa digunakan oleh guru. Ya, sebentar saya akan refresh dulu. Bagaimana untuk promnya sendiri? Nah, promnya nanti akan saya share melalui chat ya. Ini promnya saya akan kirim. Ini bisa langsung dipraktekkan. Kolom chatnya sebentar. Nah, ini promnya bisa saya kirim. Ada Oke. Oke, saya share from chatnya ya, Bu. Oke, saya akan share. Oke, kita akan masuk ke perencanaan pembelajaran. Koneksi internetnya nggak stabil saya. Oke, ini sudah tampil ya perencanaan pembelajarannya Bu Fatona.
sudah tampil ya. Oke, di sini kita bisa masukkan deskripsi yang udah kita berikan kepada yang akan kita buat. Kemudian kita tambahkan pada instruksi tambahan di sini. Ini ada from yang dapat kita gunakan, ya, dapat kita berikan kepada fitur tersebut. Ini contohnya saya membuat untuk kegiatan pembelajaran di kelas 6. Ya. Nah, ini sudah saya buat from-nya. Kemudian nanti kita di sini ambil tujuan pembelajarannya. Oke. Suara saya terdengar ya, Bu? Aduh, hilang-hilang terus ya saya. Tidak ada suara. Sekarang bagaimana? Tes. Iya, Bapak nih Bu NDY sedang ada ininya koneksinya kurang bagus. Jadi mohon maaf ya Bapak ya kita tunggu. Halo, tes. Masih putus-putus. Jadi kalau Ibu berbagi layar gitu, ya, Langsung ya hilang ya, Bu mudah-mudahan ya? lancar. Ayo Oke, lanjut oke, Bu. oke. Nah, ini kita tinggal Iya. pilih opsinya. Misalkan saya di kelas, karena saya mengajar di kelas 6 ya. Kita akan pilih kelasnya. Kemudian di sini pendidikannya, misalkan matematika. Ini promnya sudah ada. Maka klik bagian bawah untuk menghasilkan. Nah, ini dengan sendirinya EA yang pada fitur kuisis ini akan membuat modul ajar. Ini bisa dilihat di sini. Nama penulis kita ya. Kemudian di sini kelasnya siswa kelas 6, kemudian mata pelajarannya kompetensi awal. Nah, ini sudah akan muncul fitur seperti ini dengan sendirinya. Ini modul ajarnya sudah dibuatkan oleh fitur yang ada pada kuisis tersebut. Nah, ini seperti ini kurang lebih. Terus bagaimana ketika kita akan menyimpan? Nah, ini ada from yang dapat kita eh, gunakan ya oleh guru. Di sini bisa diekspor sebagai PDF, dokumen, atau ke kuisis itu sendiri. Atau kita juga bisa mengkopinya, kemudian kita pindahkan, dipastekan pada form yang kita butuhkan. Nah, itu adalah salah satu fitur kuisis yang dapat dimanfaatkan oleh guru. Mengapa saya nyatakan demikian? Karena kuisis itu sendiri yaitu tadi sangat bersahabat bagi guru untuk membuat fitur-fitur yang sangat menarik, bahkan meringankan dan mengefisiensikan kita sebagai guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, selain rencana pembelajaran itu pun ada lembar kerja latihan ya. Bahkan ada juga di situ rubrik evaluasi yang dapat kita buat. Ini bisa kita coba praktekkan juga. Jika Ibu dan Bapak sudah membuka kuisisnya sendiri, kita kembali ke sini. Oke. Nah, jika Ibu Bapak bisa membuka kuisisnya, di sini ada opsi-opsi pilihan yang dapat kita gunakan. Ya, dapat kita gunakan. Seperti pertanyaan singkat, taksonomi belum, masalah berbasis cerita. Nah, ini Bu Fatona nih ya, kaitannya dengan puisi, dengan cerita, itu pun bisa kita lakukan ya. Ini kita bisa buka, nanti Ibu bisa mencoba mengeksplor. Ya, mengeksplor karena di sini sangat sangat luar biasa dan ini sudah terbantukan oleh fitur-fitur yang difasilitasi oleh EA itu sendiri yang dalam kuisis. Nah, di sini kita bisa masukkan topiknya ya. Kemudian juga kita bisa pilih kelasnya, tergantung kelasnya yang kita bimbing itu kelas berapa. Kemudian jumlah soal yang kita Ini inginkan kalau ada berapa. berbagi layar, suaranya langsung begitu, Bu Tayana ya? Iya Bu. Jadi kalau mau Mm-mm. berbagi layar terus ini. Suaranya hilang ya? Iya, kalau berbagi lagi suaranya hilang. Aduh, ini koneksi internetnya nih lagi tidak bersahabat. Biasanya lancar nih Bu Fatonah, maaf nih ya. Sekarang suara saya bagaimana, Bu? Tes. Halo? Lanjutkan atau gimana nih Bu NDY Iya ini? nih. Iya, aduh maaf nih Oh, ini koneksinya. masuk lagi ada. Mm-mm. Koneksinya nih aduh nggak bagus banget ya. Maaf nih Bu Fatona, Bu Toyana.
Oke, Iya, nanti enggak Bu Endenya kalau mulai berbagi suaranya jadi hilang. Hilang. Tapi kalau Hmm. kalau hmm, hanya hanya berbicara saja bagus. hmm, hmm, hmm. Ketika berbagi layar itu mulai terkendala sinyal. Oke, oke. Ya memang sinyalnya ini biasanya lancar ini. Kebetulan pas udah beberapa hari ini hujan terus nih Bu Hujan Fatona. deras ya. Iya Iya. betul. mm. Oke. Mm-mm. Nah, itu adalah fitur-fitur. Nanti saya akan share ya materinya untuk menggunakan PDF termasuk latihan bagaimana fitur melatihnya. Nah, tentu saja di sini supaya untuk memudahkan barangkali bisa Bu Toyana untuk mempraktekkan jadi nanti saya bisa menyampaikan secara ini. Oh, mulai masuk dari kuisisnya ya. Iya, silahkan Bu Toyana bisa berbagi share. Ya. Nanti saya akan menyampaikan fitur-fitur tersebut secara ini. Khawatirnya ketika saya share screen hilang lagi. Jadi kita langsung praktek dan simulasi saja. Mbak ya. Oke, Berarti saya yang share screen saya ya, Bu. oke, silahkan Bu Toyana. Sudah tampil belum, Bu? Nah, ya udah tampil. Silakan Bu Toyana bisa di scroll ke bawah. Enter. Oke, Nih, scroll ke bawah. Ya, di situ ada perangkat ya, ada jelajahi perangkat EA. ini diklik ya, Bu. Iya, betul itu. Tinggal klik. Nah, Ibu bisa langsung buka beberapa fitur. Nah, ini langsung praktek saja ya Bu Fatona ya, biar Bu Toyana yang mempraktekkan, saya yang Boleh, memberikan ya. Silakan, penyampaian. Bu, silakan, Bu silakan Endeye Bu yang mandu. Ende. Oke, siap. Nah, di sini Ibu Bapak bisa scroll lagi ke bawah, Bu. Kita share lagi yang tadi ya. Ada fitur perencanaan. Perencanaan. Nah, itu ada perencanaan, Ini kemudian ya. nah itu tinggal diklik. Rencana belajar. Coba ya, kita Oke. buka ya. Sip. Ini ada pilihannya. Kita tambahkan topiknya gitu, Bu. Oke, nah itu saya udah share di chat itu form yang dapat kita gunakan. Ada di kolom chat, itu ada form yang dapat kita gunakan, bisa di copy oleh Bu Toyana. Kemudian itu bisa dipastekan ya, Di sini ya. yang ada di kolom chat. Nah, Sini, itu Bu. ya boleh. Itu bisa di Hmm. kemudian ke bawah lagi Bu, di scroll ke bawah. Kelasnya ya, Bu ya. Itu ada kelas, kita bisa Kelas berapa gunakan. ini, Bu ini? Itu kebetulan satu kelas 6. Oh, sama berarti ya udah kelas 6. Mm-mm. Kemudian di situnya bahasanya bahasa Indonesia. Pelajarannya bahasa Indonesia. Mhm. Itu mata pelajaran ya. Iya, Mata pelajarannya matematika ya. bentar. Ini bahasa dunia ya adanya ya. Mm-mm. Bahasa Indonesia Nah, nggak di ada. atas matematika. Klik. Matematika. Iya, itu oke. Bahasanya bahasa Indonesia udah. Ya, Oke. Nah, sekarang instruksi tambahan misalkan oleh Bu Bu Toyona, instruksi tambahannya ingin lengkap fiturnya. Fitur-fiturnya ingin lengkap seperti apa? Misalkan kegiatannya dilaksanakan dalam satu kali Mm. pertemuan. Jadi Kemudian, diketik saja di sini. Untuk iya, berapa kali pertemuan gitu ya. oke, itu saya kirim Oh, di coba chat, ya. di kolom chat, nanti saya kirim. Misalkan nih, ada, tapi glosariumnya tidak saya masukkan ya. Di sini akan saya masukkan hingga ke pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ini contoh ya. Mm, Oke, ya. itu bisa dimasukkan itu sampai dengan asesmen. Dari sini ya. Tadi Nah, itu. di copy semua ya. Mm-mm. Ini dari mulai adapun ya Bu ya. Adapun susunannya gitu ya. Iya, betul. Adapun susunannya itu tinggal di copy saja. Copy kemudian dipastekan pada instruksi tambahan. Saya nggak jalan ininya. Bentar Bu. Oke. Nah, ini fitur ini salah satu yang dapat dimanfaatkan oleh guru ya sebagai
proses pembuatan perangkat ajar. Mengapa? Karena di sini EA juga sudah berperan. Kemudian ini dapat kita masukkan juga dalam bentuk desain tampilan yang nantinya akan kita manfaatkan sebagai salah satu proses. Kalau untuk PNS atau P3K ini tentu saja ada perangkat-perangkat ajar yang harus kita fasilitasi ya sebagai bahan untuk penilaian ya Bu Fatonah ya. Betul. Ini untuk ASN bahkan ya jangankan untuk ASN bagi tenaga pendidik pun ini sangat penting karena paling tidak ketika kita membuat perangkat ajar tentu saja segala sesuatu proses KBM itu akan terarah dan terstruktur. Nah itu bisa ditambahkan juga misalkan oleh ibu misalkan ingin lebih lengkap lagi ya Bu ya. Betul Mm-mm. banget. Ya ingin lengkap lagi itu bisa saya tambahkan di sini asesmen formatifnya ya sebentar. Nah ini ada langkah-langkah saya copy Dan lagi. ada research. Oke, sampai dengan glosarium. Ini ada ya chat yang kedua, langkah-langkah kegiatan pembelajaran lengkap. Sampai glosarium atau daftar pustaka. Boleh sampai daftar pustaka biasanya untuk modul itu sendiri Saya kan, copy semua ya. biasanya untuk modul itu sendiri kan minta dilengkapi semuanya ya, jika kita melihat struktur dari modul itu. Oke, nah tinggal di menghasilkan, klik menghasilkan. Silakan. Hmm. Nah ini tadi tidak tampil ya waktu tadi saya share screen. Nah, ini alhamdulillah bisa tampil nih. Oke, nah itu bisa lihat Bu Fatona, Bu Toyana ya. Iya, siap, Bu. Wah, itu sudah Keren langsung banget. dihasilkan oleh EA Quizzes. Bisa Keren di-scroll ya. ya, bisa di-scroll ke bawah itu Bu Toyana tuh. Itu udah lengkap. Ih, udah Hmm, enak banget ini. keren, Ih, keren. selama ini kan taunya kuisis itu buat main games Ini gitu dia. ya, Bunda. Ternyata bisa juga nih buat bikin perangkat pembelajaran. Keren, Hmm, keren. Betul. Nah, itu juga bisa kita langsung ekspor dalam bentuk dokumen ya. Itu bisa diklik ekspor. Nah, ada unduh sebagai PDF ya, file PDF, kemudian sebagai dokumen atau kita ekspor ke Quizzes itu sendiri ya. Itu bisa kita share screen. Nah, ini yang lebih luar biasanya lagi, kita bisa mengajak guru lain untuk berkolaborasi. Hmm, dengan Misalkan nih, ekspor. Coba. ah, Ibu bisa unduh ke dokumen jika memang perlu diedit karena paling tidak itu kan produk EA ya. Harus Produk EA dirapikan dulu tetap ya, kita harus disesuaikan. memparafrasekan kembali, merapikan kembali sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan sekolah atau satuan pendidikan. Nah, itu untuk proses rencana ajar. Bisa coba diunduh oleh Bu Toyana jika Diunduh sebagai apa nih? nah boleh mau sebagai dokumen. Kalau dokumen kan bisa kita edit ya. Ah, Kalau boleh untuk lah. PDF, Buat eh, saya juga di kelas 6. nah itu. Nah, itu salah satu fitur yang memang sudah difasilitasi oleh Quizzes. Terus Keren. bagaimana dengan yang lainnya? Di situ pun ada pembelajaran diferensiasi. Nah, karena kita sekarang lagi trennya diferensiasi ya. Tuh, Betul. itu sudah dalam bentuk Word ya, Bu Iya. Toyana. Heeh. Sudah ada. Nah, Tinggal diedit-edit aja ya. tinggal diedit-edit saja. Keren banget. Oke, bisa di-scroll lagi ke atas, Bu. Atas, oke. Nah, kita kembali ada tanda panah di samping rencana belajar di pojok kan kiri ya. Tertutup sama ini. Oh, yang ini, Ada tanda panah nah, itu back ya. itu ya itu kembali ke fitur yang lainnya klik lagi kembali lagi. Nah, itu di situ. Sekarang kita coba yang lainnya. Mau yang lainnya silakan. Bu Toyana mau explore Boleh ya Bapak Ibu request mau yang mana saya bukakan. bisa explore di sini karena eh, platform apapun itu entah itu Quizzes ataupun Wordwall ataupun platform-platform lain seperti Kahoot itu tidak ada yang tidak mungkin dapat kita lakukan selain melakukan explore. Karena kita tidak akan mungkin menemukan hal-hal yang terbarukan jika kita tidak mencoba mencari tahu dan menjajaki apa-apa saja fitur-fitur yang ada pada platform-platform tersebut. Kita coba ini Bu Ende ini penilaian berdiferensiasi ya. Oke, Coba ini. itu tinggal diklik, nanti kita akan diarahkan ke fiturnya. Agak scroll ke atas dikit, Bu. Nah, itu oke. Bawah, 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 ke bawah.
ting 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 ting. Nah, oke, itu penganturan. Ini ya. Nah, itu Coba kita kita. tinggal klik, kita coba. Nah, silahkan. Kontennya apa yang hendak Ibu sampaikan? Yang tadi aja mungkin ya. Boleh, Oh, atau Ibu mau coba bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia? iya, belum lihat bukunya lagi, Bu. Ini aja dulu yang ada. Kita coba yang ada dulu ya. Mm-mm. Lama nanti kalau harus buka-buka. Kalau tahu gitu tadi siapkan bukunya gitu, Bu. Ya, ini misalkan di sini Ibu bisa mencari kontennya itu tentang ciri-ciri makhluk hidup misalkan ya. Mm, Misalkan ciri-ciri makhluk hidup, boleh diketik ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya adalah misalkan kalau untuk kelas 6 itu udah proses dari berkembang biak. Kelas 6 sekarang yang kurikulum Merdeka tuh sistem gerak. Boleh itu sistem gerak. Berarti kan ada kerangka ya, ada Iya. otot ya. Heeh. Boleh. Nah, Ibu butuh Terus, anak ngajari kelas 6. iya. Nah, boleh nih nanti Ibu bisa nih. Oh, ada yang minta tuh Bu katanya. Zat dan wujud benda Bun kelas 4. Oh, kelas 4. Oke deh. Boleh, saya turutin. Yuk. Zat. Baik, berarti perubahan wujud benda ya. Perubahan ya. Perubahan. Perubahan wujud benda. Kita Perubahan wujud wujud benda. benda. Nah, titik misalkan benda cair, Titik. Benda benda cair atau cair. ke benda padat atau sebaliknya. Itu Hmm. kita ambil temanya karena ini kebetulan kita masih simulasi ya. Dan Mm-mm. tentu saja Ibu Toyana tidak 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 paham secara detail ya untuk Mm-mm. kontennya, kecuali Iya, untuk di kelas betul. 6. Nah, kita Mm-mm. coba saja benda cair, benda padat, kemudian menyublin barangkali Ibu. Oke. Menyublin. Menguap. Nah, boleh menguap. Menyublim, menguap sama ya. Iya. Sama, Bu. Benda cair, benda padat. Ini kan bendanya ya. Padat, cair, dan gas katanya tuh Gas benda-benda. gitu. Oke. Ini perubahannya, Bu. Kalau Heeh. menyublim menguap gas terus. Udah selesai. Padat. Habis. Ya, Nah, udah, habis. oke. Udah Sehingga bisa masuk ke levelnya. di bawah ya. eh, Levelnya kelas 4 ya. kelas 4 ya, bisa dicoba. Ya. Iya, jangan lebih. Nah, itunya IPAS ya berarti ya, IPAS. Pengetahuan alam ya. Selesai. Bahasanya Indonesia. Udah, langsung menghasilkan aja. Ya, coba kita menghasilkan. Nanti kan kita bisa melihat. Siapa yang dipatok ayam? Tuh, Ini sudah. dia. Waktu kecil. Dipatok apa? Ayam. Nah, ini sudah muncul di sini. Benda dapat berubah wujud. Ada 3 jenis benda yang kita pelajari. Benda padat, benda yang memiliki bentuk tetap, ya. Kemudian ada benda cair, kemudian ada gas. Nah, ini karena kontennya tidak lengkap ya Bu ya. Ya, jadi Jadi promnya harus lengkap ya, Bu Ende. betul, Hah? betul harus lengkap. Karena kan itu kan kaitannya dengan konten ya. Terus kemudian tingkat nilai yang kita harapkan dari peserta didik, contohnya misalkan dari tadi, diharapkan peserta didik mampu meningkatkan, misalkan memahami dari perubahan wujud benda. Kita ambil salah satu materi yang lebih difokuskan. Misalkan tadi perubahan wujud benda padat ya, ke cair atau sebaliknya. Nah, prosesnya seperti apa? Misalkan siswa melakukan percobaan, itu kita paparkan, tapi tidak harus detail ya. Nah, nanti akan di sini akan muncul bagaimana ketika peserta didik itu dapat melakukan proses-proses kegiatan pembelajaran secara diferensiasi. Tuh. Diferensiasi sesuai dengan gaya belajar maupun dengan proses penilaian yang kita harapkan. Tingkat nilai teksnya bagaimana untuk siswa? Misalkan siswa heterogen, gitu kan? Pada kontennya tersebut, kondisi siswa heterogen kita cantumkan, kemudian gaya belajarnya apa, kinestetis atau gaya belajarnya visual, bisa kita cantumkan. Konten, kemudian capaian yang hendak kita inginkan, gitu. Jadi Untuk bisa diferensiasi. dimasukkan itu tujuan pembelajaran yang di situ apa bisa dimasukkan ya Bu ya supaya nanti bisa lebih spesifik lagi ininya ya. Betul, nanti akan hasil teksnya itu akan muncul Mm. bagi kita sebagai acuan
untuk memberikan materi ajar bagi peserta didik. Mm. Gitu. Iya. Bisa untuk bahas untuk agama bisa Pak. Ini Semua umum, mata semua pelajaran mata bisa pelajaran ya. bisa Pak. Ya, Bapak tinggal memasukkan saja promnya. Nah, tadi sampling promnya bisa diambil ya untuk rencana pembelajaran seperti itu. Nanti bisa ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan ibu dan bapak pada proses pembuatan perangkat ajar. Nah, itu ya. Ya, Oke. boleh di copy ya yang tadi contohnya ya. Itu Mm-mm. contoh promnya kayak gitu kalau mau lengkap gitu ya, Bu Ya, nanti Nidaya. akan saya kirim ke Bu Patonah ya dalam bentuk Word ya. Boleh. Oke. Siap, Nanti biar siap. bisa di-share ke teman-teman. Oke. Nah, itu bagaimana ketika kita mengatur tingkat teks bagi peserta didik. Tingkat teks yang mudah dipahami dalam proses pembelajaran diferensiasi. Karena kadang siswa itu ketika kita berikan bahan atau materi ajar, mereka tidak begitu memahami apa yang sudah kita sampaikan. Bisa saja ada level-level tertentu pada peserta didik dalam proses memahami isi teks tersebut. Nah, itu kadang tidak dipungkiri ya, dari level kelas 1 sampai tingkat SMA pun masih ada peserta didik yang ternyata kurang begitu memahami isi teks bacaan. Nah, ini adalah salah satu cara ya fitur yang dapat kita manfaatkan sehingga siswa itu mudah memahami tujuan dari konten yang akan kita sampaikan. Di contoh di sini kan bisa dilihat oleh Bu Toyona ya. Benda padat, benda yang memiliki bentuk tetap seperti batu dan meja. Dengan sendirinya bagi anak-anak yang berdiferensiasi khusus gitu ya, mereka bisa langsung memahami, oh iya, benda padat itu ada bentuknya tetap dan padat. Contohnya ada batu dan meja. Kemudian benda cair pun seperti apa. Sehingga mereka mudah memahami bahan ajar yang kita sampaikan. Begitu. Oke, kita mau coba lagi yang lain, Bu Toyana, Bu Patona. Boleh. Jadi kita Ayo langsung silahkan diskusi Bapak aja Ibu. ya, Bapak Ibu. Kita interaktif Mm, aja ya, Bu, interaktif Bu aja. Nidaya, Nidaya. itu aja tadi ada yang request agama tuh coba. Oh, agama boleh, Atau boleh. mau coba yang lain? Ini kan tadi kita coba ke perangkat pembelajaran, atau kita coba ke yang lain gitu. Jadi biar biar rata kena Semua. semua nih. Heeh. Jadi kan Boleh tuh. setidaknya sudah paham nih ke tadi yang perencanaan. Oh gitu gitu. Jadi biar dapat semua, Bu. Asik. Wah, semangat banget Bu Toyana ini rupanya. Harus. Soalnya saya baru tahu nih ternyata kuisis bisa ini ya, bisa seluas Keren ini ini. gitu. Iya, Bu Nende. Jadi selama ini Saya yang saya pikir pakai hanya yang hanya untuk untuk permainan saja loh Bu ya, Ende ya. jadi yang Hmm. saya terapkan baru untuk games-games aja Oh, hanya gitu. game saja. Ya, ternyata ini bisa Mm-mm. menjadi asisten guru yang luar biasa ya. Oke Bu, Luar cara membuat biasa soal ini. kuisnya Bu Keren-keren. biar bisa di-share ke anak. Oke, berarti kita masuk ke Ya, Bu. fitur kuisis yang pertama, bisa ke beranda. Pergi ke kuisis.com Bu Toyana, ada di atas. Oh ini ya. Oke, ha-ha. Siap Ibu. Wah, ini Bu Toyana langsung praktek nih, seru ya. Ya, Nah, ini katanya kalian. ingin membuat soal, Bu, cara membuat soal kuisisnya. Sekarang ada membuat soal itu sangat mudah ya, Bu ya. Di sini Hmm. ada klik bagian buat ya, Buat ya, saya klik ada ya buat. buat Nah, itu Ibu bisa melihat opsi di sini ada kuisis, kemudian ada ada presentasi, presentasi. kemudian di bawah ada flashcard. Flashcard itu jadi model kartu yang dibuka belakangnya ada pertanyaan atau jawaban. Hmm. Nah, Hmm. coba diklik silangnya dulu, Bu. Eh, Oke. Nah, itu adalah ketika kita membuat secara manual. Jadi ibu membuat sendiri kuisisnya. Nah, yang luar biasanya, kuisis itu memiliki bank soal yang dapat kita akses oleh guru-guru di Nusantara. Di sini kita bisa langsung bagian atas fiturnya ada search for topik apapun, ya. Ini ya. Di situ bisa cari topiknya apa yang kita inginkan, ya. Kemudian ada juga di situ ada cari yang pada fitur menunya. Ini. Nah, ya, Nah, klik cari, klik cari yang di sini Bu di fiturnya. sini. Kemudian ya diketik, cari ya. Di sini kan sama ya. Boleh, Iya, ini sama. udah klik cari. Udah, oke. Ibu Mm-mm. tinggal ketik, Mm-mm. misalkan Ibu mau mencari apa? Materi atau pembelajaran apa? Ini soal ya. Mau Boleh. soal kan tadi ya. Mau soal boleh. Soal apa nih? Ayo, Bapak Ibu mau soal apa? Request. Tadi yang agama kayaknya ya, pendidikan agama Boleh. Islam ya. Pendidikan agama Islam.
Kelas berapa misalkan? Kelas berapa Bapak tadi atau Ibu? Kelas 6 mungkin ya untuk Putoyana. Oh, kelas 6 tuh Bapak pas betul. Supriyadi Kelas tadi 6 kelas 6. katanya. Kelas Oke, 6 pas kelas ya. 6. Oke. Mau berapa soal gitu kan nanti dia muncul ya, Bu Ende Nanti itu ya. akan muncul. Mm-mm. Kayak Tinggal gini langsung ya, ya klik ya. boleh. Bisa langsung enter atau klik. Nah, ini sudah muncul, Pak. Hmm, Nah, ini kita tinggal bisa pilih ya. mencari melalui bank soal yang ada di Quizizz. Jadi Ibu Bapak tidak usah pusing lagi membuat soal ya. Kalau tadi yang fitur pertama itu yang ditunjukkan ketika kita membuat soal secara mandiri. Tetapi melalui pencarian atau searching, maka Bapak bisa memilih kira-kira soal mana yang cocok dengan pembelajaran di kelas 6. Di contoh di sini ada bisa di-scroll ke bawah, Bu. Pelan-pelan. Oke, yang itu. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang bisa Ibu Bapak inginkan. Bahkan kita bisa memfilter pada menu yang di samping itu, ya, Jumlah memfilter soalnya, jumlah heeh. soal yang kita hendaki, Mau berapa misalkan, gitu ya. iya betul, Ibu Bapak mau misalkan soalnya 10, 20 sampai bahkan lebih dari eh, soal ya tersebut yang Lebih kita dari harapkan 30. bisa, ya. Kita ambil misalkan yang 10 Tinggal soal, pilih lagi. Terus kemudian Yang ini kelas, ya. eh, kemudian kita pilih kelasnya, kelasnya untuk kelas berapa, tinggal klik lebih banyak. Nah, ini ada opsi-opsi pilihan tingkat kelas 6 tadi ya Pak Supriyadi. Oke, nah, itu langsung otomatisasinya akan muncul. Kemudian mata pelajarannya tadi kan Ya. ya bisa Jenis soalnya dulu. boleh Jenis jenis soalnya mau soalnya. yang mana gitu kan. Nah, itu Pilihan ada ganda. pilihan ganda, kemudian ada Hmm. susun ulang. Ini Bu Toyana menggunakan akun Belajar ID ya? Iya, Bu. Nah, kelebihannya di akun Belajar ID ada fitur-fitur yang dapat kita akses yang biasanya pada akun biasa itu tidak bisa diakses. Ini luar biasanya akun Belajar ID. Pro ya yang harus harus bayar ya, Bundi ya. Betul, harus bayar. Kan lumayan tuh kalau harus bayar. Tapi di sini ada Iya. fitur yang dapat kita akses ya. Nah, kita bisa tinggal Jadi pilih. dulu tuh ada istilahnya akun super gitu, bukan sih, Bu? Betul, akun super ya. Mhm. Harus kita Iya, akses. kalau kita mau ini kalau di sini sih pilihan pendidikan agama Islam ini mungkin ya atau apa nih? Boleh itu coba, Bu. Kepotong nih. Kalau enggak tinggal diketik lagi aja nggak apa-apa, Bu. Nanti akan muncul. Nih, Nah, agama Islam kelas 6 tuh, pendidikan. Bu. Mm-mm. Heeh. Kemudian Bahasa bahasanya Indonesia. Indonesia. Mm. Mm. Oke. Udah ya. Sudah lihat Pak Supriyadi ya, sangat mudah. Nah, ini ketika Bapak melihat soal, contoh nih soal yang sudah diopsi dipilih ya oleh Bu ini siapa Bu Toyana, Bapak bisa ke Mm-mm. arah soal, Bu Toyana bisa ke arah soal, Yang ini, bukan? yang ini Sampingnya ya. Oke, kita scroll itu. Nah, ini ada pilihan soal yang dapat Bapak pakai semuanya, atau mungkin mau Bapak simpan hanya sebagian pilih-pilih. soal, Mm. dipilih-dipilih misalkan. Contoh, Mm. iya, Bapak akan menambah semua soal ini untuk di kuisis Bapak. Tinggal klik tambah semua. Tambahkan semua ini ya. Betul. Tapi jika Bapak hanya memilih hanya 5 soal yang menurut Bapak sesuai dengan kriteria di kelas, ya Ini Bapak ya, tinggal klik tinggal pilih-pilih yang ini opsi ya. tim tambahkan. Mm. Nah, Mm. boleh dipilih yang seluruhnya aja, Bu. Oke, Nih, siap. tambah semua. Simpan kuisis di bawah. Bukan quiz. Nah, oke. Kita akan masuk. Ini akan otomatis masuk ke akun kita, Sini ya. Pak. Nah, Oh, ini ini. kita bisa lihat. Heeh. Ini Ini ya, sudah muncul. ini soal yang ini ya tadi ya, Sudah soal yang muncul. sudah muncul nih. Jadi Terus soalnya soalnya berpindah ke sini udah ya, Bu ya. udah pindah. Nah, Hmm, terus bagaimana ketika kita menugaskannya kepada siswa? Kita bisa memberikan pembelajaran dikirim melalui WhatsApp group atau misalkan jika kondisi sekolah tidak memungkinkan atau siswanya tidak memiliki gadget. Nah, tadi Bu Toyana menyampaikan bahwa sudah menggunakan paper mode ya, Bu ya. pernah sih. Oke, itu menggunakan paper mode. Nanti tutorialnya itu lebih panjang lagi ada. Iya, ini yang simpel dulu Bu, biar Ya, oke. nanti maksudnya. Nah, kalau yang simple dulu, Ibu bisa klik review. Nih Pak Supriyadi ya, Ini ya, ataupun rekan guru yang lain ya klik review, klik. klik. Nah, ini Ibu bisa tampilkan di papan
di papan slide, papan layar ya, papan fokus ya. Kemudian pratinjo sebagai siswa. Nah, siswa dapat bergabung dalam permainan ini dengan maju ke depan satu persatu tanpa kita menggunakan gadget. Kita tampilkan di layar papan tulis kita. Kemudian tampilkan, silakan anak-anak siapa yang bisa menjawab maju ke depan. Ini mengajak siswa untuk berpartisipasi secara offline pada proses pembelajaran kuisis di kelas. Apalagi dengan kondisi sekolah yang memang tidak terfasilitasi gadget atau misalkan laptop ya, ataupun mungkin komputernya tidak ada, lab komputernya. Ini anak-anak bisa bergantian. Misalkan ini barisan pertama, silakan kelompok 1 siapa yang bisa menjawab ketika anak memilih opsi pilihan jawabannya. Nanti Bu Toyana tinggal klik contoh, kita ambil lah misalkan yang berapa, apa jawabannya nih? Ayo Pak Supriyadi dijawab. Contoh pengamalan surah Al-Maidah ayat 2 adalah yang Nah, mana Pak? contoh Pak Supriyadi ditanya di dalam kelas nih tanpa Pak Supriyadi menggunakan gadget ya atau handphone atau menggunakan fasilitas yang ada di sekolah karena keterbatasan. Nah, kita misalnya Pak Supriyadi menjawab bagian apa? 2 ya. Yang mana? 2. Ini Nah, ya kami Pak Supriyadi. membantu temannya mengerjakan soal. Oke. Ternyata salah ya. Ya salah. Nah, nah ini anak itu bisa langsung memilih, kemudian Bu Toyana yang menentukan pilihannya, yang mengklik ya, mengklik. Nah, itu merupakan bentuk partisipasi aktif peserta didik di dalam kelas, di mana sekolah tersebut memang kondisinya tidak memenuhi fasilitasnya. Jadi kuisis itu tidak harus online, siswa itu harus ikut online, tapi gurunya saja yang online Bu, gitu. Iya, iya, betul, betul. Jadi Oke, menarik banget ya, Bapak Ibu iya. ya. Nah itu Bu siapa tadi? Pak Supri. Lanjut nih, mau dilanjutin kerjain. Ayo, sampai 10. Sampai 10. Pak Supriyadi, mangga. Tadi Bu siapa juga tuh? Bu Hani ya, Bu Hani. Nah ini bentuk proses pembuatan yang bisa kita share di kelas ya Bu Hani ya. Jadi Ibu jangan khawatir, aduh anak sekolah saya tidak ada laptopnya, tidak ada lab komputer. Nah ini adalah salah satu bentuk alternatif yang dapat kita manfaatkan ketika proses pembelajaran di dalam kelas. Boleh dijawab aja langsung Bu, nggak apa-apa. Kita nanti lihat pas sampai opsi 3 Gimana? katanya tuh. Bangsa-bangsa apa bersuku-suku? Yeay. Yeay, hebat. Lanjut. Lanjut, ayo. Ayo. Pas apa nih? Contoh Ayo. takdir. Nih guru agama ya? Yang dapat yang betul jawabannya nanti dapat hadiah. Asik, dapat hadiah Diambil nih. sendiri-sendiri tapi. Ya, ada yang jawab nggak ini Bu Ende ya? Ada yang jawab nggak? Boleh, nih ada yang jawab katanya lagi tuh. dibaca. Lagi dibaca katanya. Boleh. Ya, takdir belum. Itu. Kematian dan jenis kelamin. Oke. Wah, Yeay, mana tulisannya? good job, good job. Betul ya. Nah, ini takdir mu'alak. Nah, ini Alat yang bisa dirubah. Bisa dirubah. Oh, di sini banyak ini kok pakar-pakar agama, ada Uja, ada Ya, banyak nih. Naufal berhasil menjadi juara setelah belajar dengan giat. wah. Coba ya, kita buka Klik. ya. Yeay, Yeay. Ayo lagi, Surah Al-Imran ayat 159 menjelaskan tentang perintah apa nih? Ayo Teh Ovi, ayo. Apa ya? Bentar, diingat-ingat dulu. Dibaca dulu. Oh, Bu Siti bersyukur katanya tuh. Apa itu? Kayaknya tawakal deh. Tentang apa? Apa ya? Iseng-iseng berhadiah.
Iya Itu sih aja deh, sebenarnya. tawakal aja, tawakal. Apa, Bu? Tawakal Bertawakal? coba. Tawakal katanya. Coba ya. Iya gitu, 59 ya? Iya, betul. Iya, Betul, betul. yeay. Nah ini juga kalau kita perhatikan tadi ada Ih, meme ya. pinter-pinter nih. Nah ini Lanjut. Rasa simpati merupakan perilaku terpuji. Contoh penerapan perilaku tersebut. Apa itu? simpati nih ya, simpati. Simpati. Yang Simpati. mana Simpati. nih? Husna mengucapkan selamat kepada teman yang Eh. berprestasi. Wih, Nah, wah ini expertnya juga nih Yeay. agama ini betul-betul. Berarti ada Ashabul Kahfi. Yuk, kisah tersebut salah satunya terdapat pada surat ayat berapa nih? Satu Surat katanya Al-Kahfi apa ayat tuh? berapa? Pak Supriyadi tuh. Pak Supriyadi tuh. Pak, mana suaranya, Pak? Nah itu adalah fitur-fitur yang dapat kita ayat, fasilitasi ya. ayat, Itu nanti Bu Toyana bisa dibuka itu Ayat berapa, Bu? ada link YouTube. Ada link YouTube yang salah satu kegiatan yang Nanti dapat saya buka. yang dapat dilakukan guru ketika kondisi sekolah memang tidak mumpuni ya, khususnya dalam fasilitas dan sarana prasarana. Ini bisa kita apa? Kita bisa coba. Jadi ibu dan bapak guru yang ada di sini ya, ibu para pendidik, jangan khawatir dengan kondisi sekolah yang Ayo, siapa yang mau jawab nih? sulit atau apapun dapat dilakukan dengan kuisis. Ayo, boleh dijawab oleh yang lain. Kayaknya di browsing dulu ini. Minim sarana. Ya udah, ini dihabisin dulu ya. Bisa di Ayat close berapa boleh? nih? Atau mau di close aja, Bu? Boleh di close nggak apa-apa. Mana akhirnya? Escape aja Bu. Ayat 9 tuh, 9. Penasaran. Masih Ternyata penasaran. masih penasaran ya. Keren, Ternyata ada yang masih keren. penasaran ya. No stress. Udah, lanjut. Lanjut. Dari 2 soal lagi tuh tanggung tuh. Tanggung. Raja mana nih? Yuk. raja itu kali ya. Romawi. Raja itu Romawi. Dikianus gitu, kalau nggak salah. Dikianus katanya. Coba deh, Ini. coba. Iseng-iseng. Iya, Ya benar. Nggak mau udahan ini, Bu. Lanjut materi Nabi aja. Isa. Satu lagi Bu. Mariam. Ya. Mariam. Tanggung ini Satu tanggung. lagi. Oh, nilainya semakin besar ya. Iya. Satu lagi. Masih ada satu lagi Ayo nih. Nabi Yahya. Kaumnya Nabi Yahya. Kaum Ad ya. Nabi Yahya kaum Ad. Kaum Israel, Bani Israel. Bani Israel apa kaum Ad? Apa ya? Yuk, yang mana? Pak Supriyadi yang mana, Pak? Yang mana, Bu Fatona? Apa ya? Bani Ayo, Israel. cap, Apa cip, yang cup. lain? Cap, cip, cup. Ya, satu lagi nih, Bu Endenya biar dapat materi yang lain lagi. Tadi siapa yang jawaban Israel, coba ya? Benar. Wey. Kan lagi viral itu Israel. Nah, ini untuk perbaikan ya Bu ya. Untuk perbaikan ini nanti yang bisa. perbaikan. Oke. Oh, di escape nggak bisa ya, Bu? Bisa Bu, bisa. Di itu close aja. Mana kalau saya ya Itu yang ketutupan ini? ketutupan ya. Klik Oke, aja deh. kita klik aja nggak apa-apa kembali ke menu quizzes. Tadi ya. Mm-mm. Nggak mau, Bu. Nggak kelihatan ya Bu ya? Mm-mm. Langsung ke ini aja Bu yang until apa? Yang quizesnya lagi aja. Mana dia? Dah. Oke. Nah itu
Itu merupakan salah satu cara ya yang dapat kita tampilkan kepada peserta didik. Jadi dengan sendirinya ya ibu dan bapak tidak perlu khawatir lagi bagaimana ketika proses pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan bagi peserta didik gitu. Bisa di close aja Bu. Itunya apa? Refresh aja. Itu ada tanda silang Bu di atas. Iya, nggak kelihatan saya. Ketutup ya Bu ya? Heeh, Heeh, bentar. Nggak jadi kelihatan. Di ini aja deh, di close aja ya kuisis. iya nggak apa-apa. Ya, kalau nggak saya stop dulu. Ntar saya close. Tidak tampil. Ya, mulai dari awal lagi ya, Bu. Bisa yang tadi kuisisnya yang lagi. Oke, bentar ya. Nah, itu Bu Hani nanti bisa mencoba ya untuk mengeksplor. Jadi beragam fitur kuisis itu sangat memudahkan ya. Memudahkan keluar sendiri tadi. Iya, Pak Supriyadi. Nah, oke. Nah, banyak sekali ya topik-topik bahkan fitur-fitur yang dapat kita akses ya. Jadi ibu dan bapak tidak harus khawatir lagi ketika kita bagaimana membuat prom ujian pada peserta didik atau asesmen. Bahkan jika memang memungkinkan atau memang tidak memungkinkan untuk membuka secara online, ibu bisa eh, menggunakan kuisis ini sebagai lembar kerja. Lembar kerja yang dapat di print out. Bisa coba cari contoh soal lagi Bu ini. Bu siapa? Bu Buat soal Toyana. ya. Buat Heeh, soal lagi. buat soal boleh. Nah, ini yang dibuat secara mandiri ya Bu ya. Boleh klik Hmm. quiz. Nah, ini Bu Hani bisa membuat sendiri. Tinggal memilih pertanyaannya. Di sini ada fitur impor dari lembar kerja pertanyaan. Contoh Ibu sudah membuat soal ya, yang menggunakan dokumen formulir Google atau spreadsheet. Atau membuat kuis baru dihasilkan dengan EA. Nah, ini tadi dibantu oleh EA. Ibu tinggal memasukkan materinya, promnya, ya. Kemudian nanti EA itu akan membuatkan soalnya. Dan berapa soal yang kita inginkan dan bentuk soalnya seperti apa. Kalau membuat dari awal, berarti ini Ibu secara mandiri membuatnya. Kita coba membuat dari awal. Nah, ini akan tampil seperti ini. Akan tampil seperti ini opsi pilihan soal yang akan kita buat. Mulai dari pilihan ganda, analisis, isian singkat, kemudian jawaban gambar ya. Ini adalah pilihan-pilihan bentuk soal yang dapat kita akses dengan menggunakan akun Belajar ID. Yang biasanya tidak akan muncul pada akun Gmail ataupun akun yang di luar Belajar ID. Ini biasanya muncul hanya pada akun super saja. Sangat Iya. sangat memudahkan ya untuk Mm-mm. guru-guru Oke. apalagi dengan menggunakan akun Belajar ID. Terus bagaimana dengan sekolah yang di Kemenak? Sebenarnya bisa diakses ya untuk akun Belajar ID di Kemenak. Yang penting dari pihak sekolahnya tersebut mendaftarkan ya untuk simpatikanya dengan akun dengan Madrasah. ya madrasah gitu, Mm-mm. madrasah ID atau siaga ya. Kalau Mm-mm. tidak salah ya itu dapat dapat Simpatika, Bu. Kalau di si- Siaga nggak ada kayaknya. Jadi oh tidak adanya ada. di Simpatika. Ha. Jadi Heeh. madrasah. Kalau kita kan guru SD gitu ya. Kalau kita kan dari Kemdikbud langsung, tapi Hmm. kalau untuk yang agama atau guru madrasah itu biasanya ada melalui fitur Simpatika yang bisa Mm-mm. diakses dan bahkan bisa sampaikan saja ke operatornya, operator di Kemenak ataupun di sekolah. Nah, ini ada bentuk soal-soal yang dapat kita buat, bahkan di fitur yang sebelah kiri itu ada impor lembar kerja jika memang Ibu sudah membuat bentuk soalnya dalam form spreadsheet atau Google ya. Kemudian Ibu juga bisa menghasilkan dengan EA. Ah, saya pengen yang gampang, kata Bu Toyana. Saya pengennya pakai EA aja deh. Lagi malas bikin soal. Gitu. Boleh, Biar Bu. cepet. Biar cepat. Atau pengen cepat lagi ya tadi. Bisa dengan menggunakan ya tadi ya. Kita Kalau akses bank UNDY, soal. kalau yang impor lembar kerja itu misalnya kita punya apa soal di Google Form nih, bisa kan ya dari sini ya, impor dari sini ya. Bisa, bisa. Kita Bisa ya. misalkan Ibu sudah pernah membuat soal di Google Form ya. Mhm. Waktu semasa COVID atau soal-soal yang dulu pernah dibuat itu bisa diimpor dari Google Form di Hmm. apa di akun kita bisa dikoneksikan. Nah, itu tentu saja pelatihannya perlu lebih ekstra lagi, ada Ya, lagi itu karena fiturnya banyak sekali Bu kalau untuk diakses satu-satu. Tapi kita bisa bereksplor kok, bisa mengeksplor. ya coba-coba. Hmm. Boleh yang lainnya?
Ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin kita berdiskusi saja? Boleh silahkan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan mumpung ada pakarnya nih. Jadi kalau misalnya pernah dulu ikut kuisis itu bayar loh Bu. Hmm. Awal-awal dulu ya. Jadi ada apa dari IGI gitu. Terus saya ikut daftar gitu bayar. Ini sekarang gratis. Ayo ambil ilmunya Bu NDY. Nanti bisa kalau misalkan ada pelatihan untuk selama 3 hari sehingga sertifikatnya 32 JP itu bisa. Nanti Bu Patona bisa mempersiapkan. Nanti saya juga moga-moga sinyalnya aman ya. Insya Ini Allah, insya kalau Allah. kalau apalagi kalau apa workshopnya offline gitu Bu NDY seru banget ya. Nah, itu lebih seru Hmm. lagi karena saya beberapa kali pernah melaksanakan kegiatan secara offline ya. Itu antusias guru-gurunya begitu mempraktekkan paper Ya. mode itu, Bu. Bahkan ada yang maju ke depan untuk ayo geser ini fitur apa soal untuk menggeser dan mencocokkan ya. Itu mereka Heeh. senang sekali. Oh, ini bisa dipraktekkan ya, Bu ya. Iya. Itu Iya. sangat-sangat Pasti sangat pasti lebih antusias. seru gitu ya. Silahkan nanti kalau ada sekolahnya yang mau cari narasumber bisa panggil Bu NDY ya. Nanti bisa di-share nomor teleponnya Ibu. Siapa tahu nanti ada yang membutuhkan untuk jadi narasumber. Mangga Boleh siap. banget tuh. Terutama yang wilayah Tangerang nih kan deket ya. Nah, itu bisa dibuka YouTube-nya, Bu. Dan, oh yang di ini ya. Ah, ah. Ini saya stop share dulu atau gimana? Boleh stop share, nggak apa-apa. Yang kosong. Nah, itu ada salah satu simulasi ya, atau bukan kegiatan ya, kegiatan pemanfaatan fitur kuisis dalam proses asesmen dan pembelajaran. Jadi Ibu Bapak bisa melihat di YouTube tersebut ada beberapa kegiatan ya. Salah satunya adalah paper mode yang sudah sangat trending ya. Karena apa? Paper mode ini kertasnya hanya 1 kali print dan dapat dimanfaatkan untuk semua kelas. Jadi Ibu Bapak nggak usah khawatir harus ngeprint ulang. Di Karena laminating ya Bu ya. iya, laminating aja. Bahkan sekarang kan ada paper mode-nya yang berwarna-warni ya. Yang berwarna-warni yang bisa dipakai khususnya untuk siswa-siswa yang di kelas rendah karena menarik ya. Saya Nah ini, buka ya YouTube-nya ya Ibu. yo mangga. Nah ini kalau ibu bapak bisa buka di tautan tersebut juga ada tutorial menggunakan paper mode, mastery quizzes ya dan eh, fitur-fitur lain. Nah ini tabok layar Bu. Tuh, siswa maju ke depan pada nabokin papan. Jadi tidak perlu khawatir kita harus menggunakan gadget ya Bu Patona ya. Iya betul ternyata ya luar biasa. Tuh anak-anak bergantian maju ke depan kemudian menjawab guru-guru guru hanya tinggal klik saja Ini di fiturnya. sekolahan Mbak Widya ya, Bu Iya Endang betul ya, oh, di Malang. di Malang. Jadi ini Keren. papan tulisnya papan tulis biasa kan? Iya betul. Tabok tabok apa tadi namanya? Tabok. Tabok layar. Nah ini yang paper Tabok mode ya Bu layar. ya. Oh iya Kita keren. cukup Ini yang dengan paper mode ya. iya kita hanya cukup dengan scan anak-anak udah langsung beraksi. Dan ini seru ya. Anak itu berteriak-teriak, bersorak-sorak ketika jawaban mereka ada yang Seru banget. benar gitu. Nah, ini ada paper mode. Jadi banyak sekali fitur yang dapat kita manfaatkan dan fasilitasi khususnya ketika siswa diajak untuk berperan dan berpartisipasi aktif. Karena kan kita di sini dalam kurikulum Merdeka, jangankan kurikulum Merdeka, kurikulum sebelumnya pun demikian. Kita mengharapkan proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas itu adalah pengalaman bermaknanya, gitu loh. Nah, ini bentuk tampilannya di dalam handphone kita ya. Karena tentu saja kita membutuhkan gadget atau handphone untuk men-scan barcode yang ada di kertas masing-masing peserta didik. Nah, ini tampilannya seperti ini yang di gadget. Bu Toyana sudah mempraktekannya ya. Mungkin di sini ada beberapa guru yang sudah mempraktekkan ya. Nah, itu. Oke, siap bisa stop share screen-nya. Nah, bisa Ibu Bapak lihat ya beberapa hal yang mengasihkan dalam kuisis tersebut.
Gimana Bapak Ibu? Seru? Ya ini maafnya saya terkendala ini dengan sinyal, aduh, hingga out keluar masuk sendiri ya. Tapi alhamdulillah lah ya bisa ini ya. Bapak Ibu bisa lihat ininya layarnya gitu ya. Ya tadi Bu Toyana kebetulan bisa mempraktekannya juga dan memang sudah pernah menggunakan Quizzes ya, mengakses Quizzes itu sendiri Nah, dalam ya proses alhamdulillah kegiatan pernah. pembelajaran. Kemarin kalau dulu saya coba pakai Papermo terus sekarang pegang Mhm, kelas 6 kan. Saya mhm, tanya siapa yang punya HP di rumah? Loh, kok ternyata alhamdulillah punya semua. Punya sendiri atau punya orang tua? Kalau punya sendiri boleh dibawa ke sekolah, saya bilang gitu. mhm. Jadi akhirnya dibawa ke sekolah ya udah saya manfaatkan aja Nah, gadgetnya gitu kan. Jadi mereka betul. malah lebih senang. Besok bawa HP lagi nggak Bu? Katanya gitu. Wah, senang banget mereka. Nah itu kan memang kalau dan ada lagi ya ketika kita membuat asesmen sumatif ya Bu Toyana, ketika siswa menggunakan handphone atau gadget ataupun mungkin menggunakan laptop ya atau PC yang ada di sekolah, itu ketika asesmen dilakukan, kita bisa melihat siswa mana yang iseng mencoba mencari jawabannya dengan Di Google. memindahkan Oh, iya. itu Iya. bisa terlihat, Oh, bisa ya? bisa Oh, terlihat dan itu bisa kita keluarkan peserta siswa itu dari ujian tersebut. Jadi hmm. punishment-nya kita ini anak curang, kita bisa keluarkan gitu Ini kan. Ada fitur yang dapat kita manfaatkan. Tuh. itu ada pemberitahuannya gitu atau gimana Bu Eni? Iya Ada, tuh. Cara Ada mengetahuinya gimana ininya tuh ya, kalau anak itu dia ada? Oh, ada. Jadi kita untuk yang di ada gurunya sendiri, warningnya kali ya di iya, situ ya. untuk Oh, guru sendiri itu nanti akan muncul di situ mm-mm. kan ada data nama siswa ketika ya tadi ya seperti kuisis ketika menampilkan ada nama-namanya kan yang muncul ya. Nah, nanti ketika siswa itu oh berbuat iya. curang, dia akan berubah Mm-mm. warnanya. Akan berubah warnanya Hmm, dan kita bisa melihat bahwa anak itu membuka laman yang kedua untuk mencari jawaban. oh gitu. Ya, itu kalau untuk asesmen sumatif ya. Ya ya. Tapi kalau untuk formatif kan anak bebas ya, bebas untuk mengulang, bebas untuk eh, mencoba lagi. Karena kita ingin melihat nanti dari jurnal asesmen yang kita harapkan ada peningkatan tidak pengetahuan anak itu dalam proses kegiatan belajar mereka, begitu. Keren banget ya. Ayo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau berbagi juga ya, Bu Ende ya. Jadi Iya, kita bisa betul. sharing gitu. Mungkin ada yang sudah lebih mahir gitu di kuisisnya gitu kan ya, Bu Ende ya kan Betul. eh, kita nggak tahu karena guru-guru sekarang kan luar biasa hebat ya, keren-keren gitu. Betul. Nah, ini Atau mungkin ada yang mau bertanya, Bu Toyana? Iya Boleh silahkan, boleh. boleh kalau ada yang mau bertanya. Mm-mm. ada Ibu, ada Bunda Kepsek ini, Ibu Dedah Suhartini. Silakan Ibu, barangkali mau bertanya. Iya, enggak Ibu. Pak Ibu. Wawan, banyak Bapak Ibu Kepsek ini di sini nih. Luar biasa nih, kita malam mingguan ya. Jadi Malam mingguan. KGMN ini kalau bikin webinar malam minggu Bu NDY. Hmm. Ibu Yona, Ibu Amsia, Ibu Liana, barangkali mau bertanya, silahkan. Ya ini ada rekan saya juga nih Bu Husnul. Ada Ayo ya Bu berbagi Husnul, dong Bu Yuli. Bu Ini guru-guru Suki, hebat banyak semua nih. ini Bu. Mm-mm. Yuk. Atau mau ada yang mau disampaikan atau kalau misalnya sudah tidak ada gimana? Bu NDY Ada Pak masih Wawan nih, Pak Wawan, Pak Kepsek Pak Wawan nih dari Pandeglang nih. Silakan Pak Wawan. Ada CCTV Bu katanya. Iya Pak, kalau memang di kelas atau di sekolahnya sudah terfasilitasi, itu sangat luar biasa ya. Kita bisa langsung, yang bangku belakang. Oh Eh, ya Bapak Ibu untuk link absen, Insya Allah besok ya di-share di grup KGMN ya karena ya tadi Pak Ahmadinya sedang kurang sehat jadi belum bisa bikin link absennya jadi Insya Allah besok di-share-nya ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir nanti isi absen aja nanti masuk ke grup semua kan ya di KGMN ya. Jadi nanti kita share di sana ya Bu Fantona ya. Siap, siap. Mm. Nanti yang bisa. tidak ada di grup bisa saya japri nanti. Mm. Baik. Oke. Materinya nanti akan saya share Pak. Insya Allah. Ntar akan saya titipkan ke Bu Fatonah ya.
Siap, siap. Makasih Bu Endi. Oh ya, ada lagi nih Bu Fatona, Bu Toyana. Jika Ya. memang ada Ya. rekan guru, Bapak guru yang ada di sini memang ingin menambahkan sertifikat dari kuisis itu sendiri, ya itu bisa nanti saya share linknya. Saya coba share link di sini, bisa dibuka oleh Bu siapa? Bu Toyana, bisa share screen. Nanti cara mengisinya. Dan ini ada Oh ya, sedikit bentar. tes ya, ujian. Share screen ya. Ini Bu. Ya, oke. Nah, itu bisa ditulis ya, nama lengkap Ibu dan Bapak pada bagian atas. Mm-mm. Kemudian emailnya Saya email ini sih. kuisis. Oh, email kuisis ya. Iya, Kalau email kuisisnya belajar ID berarti masukin email belajar ID ya. betul. Ya, email kuisisnya. Ini kayak game changer gitu bukan sih, Bu NDY? Enggak kayak game Kayak changer game ini. game changer gitu bukan? Enggak, ini hanya pertanyaan Oh, ringan saja, Bu. Enggak sulit. Kemudian nanti oh nama gitu. instansi, nama sekolahnya, NPSN ya. Kemudian di sini tanggal pelatihannya kan hari ini ya, Bu Fatona ya. Oke. Mm-mm. Ya. Kemudian tanggal sertifikat yang diharapkannya misalkan tanggal berapa? Boleh tanggal hari ini juga. Kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi WhatsApp ya. ID pelatihannya itu bisa ini saya share di layar ya. Saya share. Nah, ini ID pelatihannya adalah Peki hurufnya kapital 00107. Boleh dicoba diklik Bu ini. Bu siapa? Bu Toyana Bentar. yang ID pelatihannya. Mana tadi? Bentar, Bu. Kok ke sini saya? Hmm? Bentar. Bentar dulu. Mana tadi ya? Saya bukannya di akun yang mana tadi? Sebentar, Bu. Jadi nanti selain Oh, sertifikat disalin dari di ini Kombel, kolom chat. ya itu yang di kolom chat Enggak. itu linknya ya. Oh, ini. Mm-mm. Ada. Boleh saya tulis. Oh, udah. Ini dia nih. Becky. Nah, ini Oke. ya. Di sini ya, Bu, Ah, ID pelatihan ya. ya ID pelatihannya adalah Peki itu kosong Yang mana, Bu? Kosong terus berapa tadi? scroll ke bawah. Nah itu ada di atas ada nih 107 Peki. Oh, yang ini. Ya Ini. betul. Itu kemudian Hmm. nanti di sini narasumbernya nanti tinggal cari nama saya Nurduyanti MPD N terus Bawah huruf ya. N. Nur, 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 Nur. Boleh Tengok. Pak Ini untuk nih ya, tanggal. Bu ya. Ya betul itu. Oke. Nah itu Hmm. kemudian nanti pilih materinya yang A. Yang ini, Nah ya pengenalan kuis. pengenalan. Nah itu. Nanti Oke. Ibu akan dilanjutkan ke arah kuesioner ya. Tapi itu enggak, Mm-mm. jangan khawatir ya, KKM-nya itu 60. Bisa mengulang ya Bu ya. Dikasih Bisa ya. kesempatan kalau tidak salah 5 kali atau 3 kali sampai 5 kali. Untuk Oke. tanggal sertifikat silahkan Bapak bisa Bapak cantumkan Buat sesuai sendiri dengan. ya. Tapi kalau untuk kegiatan pelatihan kita laksanakan sesuai dengan kegiatan hari ini. Gitu. Nanti tinggal klik lanjutkan, Bu Toyana bisa langsung mengerjakan beberapa kuis pertanyaan ya. Lebih ke peningkatan kompetensi dan kuis itu sendiri sih. Mm-mm. Jadi, Siap. jadi jangan khawatir, nggak susah Pak, Bu. Ya itu bisa Oke. nanti bisa di capture dan bisa di share ke teman-teman yang apa untuk sertifikat dari kuisis. Oke, siap. Boleh ya, di-share ya. Ya silahkan. Mm-mm. Nanti tinggal diarahkan aja kodenya yang ini, kemudian narasumbernya berarti Bu NDY gitu ya, Bu ya. Iya betul. Mm-mm. Oke, Ya, ini kalau jangan disamakan untuk tanggal sertifikatnya. Kalau sertifikat KGMN kan berarti tanggal sekarang, Ibu Sekarang. berarti nanti, Bapak ya, Pak Pak Supriyadi ya. Supriyadi. Jadi nanti kalau yang kuisisnya, Bapak bisa pilih
hari yang lainnya, 4 hari ke depan atau seminggu lagi gitu, boleh kali ya Bu Ende ya. Untuk ini apa ya? Untuk di PMM ya Pak ya? Lumayan kan. Baik itu. Nah itu eh sebenarnya materinya lebih kalau memang kita ingin lebih mendalami lagi, ya tentu saja tidak bisa cukup untuk dalam 1 hari ya Bu ya. Karena banyak sekali fitur-fitur kuisis yang dapat kita akses dan dapat kita buka. Tapi nanti insya Allah kalau memang ada kegiatan-kegiatan yang lebih eh, lebih ke arah pendalamannya lagi, tentu saja kita bisa laksanakan kapanpun dan insya Allah tuh gratis ya Bu ya. Kecuali kalau Ibu memang memerlukan akun premium, nah itu otomatis harus berbayar gitu. Itu saja barangkali Bu Fatona, Bu Toyana Makasih terkait Bu materi Edi. pembelajaran, bukan materi pembelajaran, materi pelatihan ya, share kegiatan, share kegiatan. Karena saya yakin di sini Ibu dan Bapak itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa dan tidak mungkin saya mengajarkan angsa untuk berenang karena Luar biasa sudah Ibu. sangat luar biasa. Saya yakin Ibu dan Bapak yang Keren, ada di keren sini. banget ini Luar materinya. biasa ilmunya ya Bu Fatnona ya. Saya juga Luar dapat ilmu biasa. banyak nih dari Bu Betul, Ende. betul. Bener. Jadi ternyata kuisis tuh bisa buat bikin perangkat pembelajaran ya Bu ya. Jadi Iya, bukan sekarang banyak kan, kemarin pakai Gemini gitu. Iya. Mina ya. Sekarang pakai Quizzes gitu ya. Jadi kita banyak AI yang bisa dimanfaatkan oleh Betul. guru, dan di PMM juga kan ada ya, kita bisa berdiskusi dengan si Beta itu kan Iya, dengan Aru itu. AI. Dan kita boleh bertanya-tanya di sana. Jadi luar biasa. Kita tuh terbantu banget dengan AI gitu Betul. ya. Jadi jangan pusing-pusing Bapak Ibu kalau ditanya sama Bapak Ibu kepala sekolah mana modul ajarnya. Oh, kita tinggal ngomong doang sama sama Langsung Google ya Bu keluar. ini ya. Langsung Pokoknya, jadi. pokoknya sekarang guru itu dimanjakan kok, ya. Mm, Betul. kan kayak misalnya sama kepala sekolah besok, oh jadwal observasi mana RPP-nya, oh tenang Bu. Langsung jadi gitu. Dalam hitungan menit. Langsung beres. Baik, ada lagi mungkin Bu Ende yang mau disampaikan? Ah, transformasi ya. Ini sebagai closing statement aja ya. Boleh. Transformasi pembelajaran. Transformasi itu seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Fatona. Ketika kita seorang guru mampu melakukan metamorfosis diri, mampu berubah, mampu menjadikan diri kita hal yang lebih baik dan memberikan dampak bagi lingkungan di sekitar kita, khususnya di dunia pendidikan. Insya Allah, dengan transformasi pembelajaran melalui kuisis, kita dapat terbantukan efisiensi kinerja kita dengan adanya asisten guru. Tetapi Luar ingat, biasa. guru itu tidak bisa digantikan. Tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan fitur-fitur teknologi yang sedang berkembang di masa kini dan insya Allah bermanfaat di masa depan. Itu saja barangkali. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus dong buat Keren banget. narasumber hebat kita. Luar biasa, saya kasih love yang banyak buat Bu Ende. Baik, terima kasih banyak Ibu, luar biasa ilmunya ya. Alhamdulillah sangat-sangat bermanfaat banget gitu ya untuk kita semua. Mudah-mudahan setelah mendapatkan materi ini ya kita bisa mempraktekkan, kita bisa mengimplementasikan di kelas, kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada ya Bu Ende ya. Jadi Insya Allah. nggak harus pakai gadget gitu anak-anak, tapi bisa dimanfaatkan juga kayak tadi tabok layar, pakai mode kertas, atau bisa buat PR juga di rumah ya Bu Ende ya. Betul. Jadi penugasan gitu ya untuk kuisis ini gitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi Ibu atas ilmunya yang luar biasa untuk kita semua, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Luar biasa semangatnya walaupun malam minggu tapi masih semangat untuk belajar, karena memang kita sebagai guru dituntut untuk terus belajar ya, belajar sepanjang hayat gitu ya Bu Fatona ya. Betul. Ya, jadi eh, pokoknya jangan ragu Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mau bertanya-tanya lagi nanti bisa langsung ke Bu NDI, bisa share nomornya nanti atau lewat Bu Fatona boleh ya, kalau Ya, misalnya boleh. ada hal-hal yang mau ditanyakan yang masih belum paham gitu, bisa ditanyakan ke beliau langsung. Baik, kita tutup
webinar pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Saya tutup pantun lah, Bu. Bu Toyana belum foto Oh, dulu. foto dulu ya. Oke. Iya, Dibuka dulu layarnya Bapak Ibu, Bapak saya Ibu foto silakan dibuka buat layarnya. dokumentasi ya. Tadi sih sebenarnya saya udah foto sih. Nah, Oh, Pak udah. Wawan kelihatan kan? Pak Wawan Hilang kemana? lagi. Pak Wawan kemana dari tadi? Nah, Bu Hani ya kan? Ya, baik ya. Saya kayaknya nggak ada lagi yang open cam. Kita foto dulu deh berlima yang kelihatan wajah-wajahnya. Ya, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Bu, saya mau pantun dulu nih. Asik. Burung merpati terbang melayang, Cakep. Cakep. bawa pesan hingga jauh. Wow. Terima kasih atas Cakep. perhatian. Semoga ilmu bermanfaat untuk kita semua. Amin, Amin. Ya amin, Rabbal amin, alamin. Gak amin. nyambung. Yang penting bisa ketawa. Ntar Bu Fatona sengaja nggak saya sambungin Ibu. Biarin biar Bu Fatona ketawa. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Bu Endeye mohon maaf kalau masih banyak hal-hal yang kurang berkenan ya Ibu. Mungkin saya kurang sopan atau ya kurang berkenan di hati Bu Endeye, mohon dimaafkan. Dan Bapak Ibu Luar biasa. semua tetap sehat, semangat dan mudah-mudahan sehat selalu untuk kita Amin. mengabdi kepada negara demi generasi bangsa kita. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Toyana, Bu Fatona, Sama-sama Ibu. semuanya. Terima kasih Mohon maaf banyak. dengan kondisi yang tidak memungkinkan ini Ya, kalau alhamdulillah webinar bisa itu. berjalan kok. Tidak apa-apa. Makasih banyak TNDY udah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Siap-siap Terima saya kasih, tanya-tanya ya Bunda. Ibu ya. Siap. Dede Terima ya. kasih Bapak Ibu guru hebat Ya, semua. terima kasih semuanya. Saya izin akhiri Bunda ya. Monggo Ya, Bu silakan Toyana Ibu. makasih banyak nih sudah Sampai memandu acara jumpa. dengan sangat luar biasa. Sama-sama Ibu. Terima Ya, kasih. mari ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih semuanya.